Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik. Alhamdulillah kalau baik. Ya, di sini saya akan melakukan penyuluhan. Sebelum saya lanjut ke materi, kan ada pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadinya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia Latif Putri. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Jember Kampus Lumajang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yang berjudul tentang pentingnya menjaga kesehatan di musim pancaroba. Nah, tujuannya adalah di sini setelah Bapak Ibu mengikuti penyuluhan selama 15 menit, diharapkan Bapak Ibu mampu memahami bagaimana caranya pentingnya menjaga kesehatan di musim pancaroba. Nah, sebelum saya melakukan penyuluhan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nah, di sini apakah Bapak Ibu sudah siap untuk melakukan penyuluhan, mendapatkan materi dari saya? Siap. Jadi, sebelum saya melakukan penyuluhan, saya ingin membagikan leaflet terlebih dahulu. Ya, sudah diterima semuanya, Di situ sudah terdapat materi penyuluhan yang saya akan suluhkan pada pagi hari ini. Nah, yang pertama saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu. Kan di sini sudah tidak asing lagi ya yang dengan namanya pancaroba. Nah, pancaroba sendiri itu apa sih menurut Bapak dan Ibu? Mungkin di sini Bapak dan Ibu ada yang tahu apa sih Bapak Ibu pancaroba? Pergantian musim. Ya, terus mungkin ibunya tidak bisa menjawab Ibu. Jadi pancaroba adalah masa-masa di mana pergantian musim dari musim kemarau ke musim penghujan yang ditandai dengan perubahan suhu yaitu dingin ke panas yang ekstrim, lalu angin kencang, hujan yang deras dalam waktu singkat, dan perubahan arah angin yang tidak teratur. Jadi Bapak Ibu, di musim pancaroba ini banyak penyakit yang muncul yang menyerang pada tubuh. Contohnya seperti apa saja? Penyakit yang muncul pada saat pancaroba, yang pertama adalah diare. Diare ini disebabkan karena banyaknya debu atau kotoran yang berterbangan di saat musim pancaroba. Terus pola konsumsi makanan yang tidak sehat, lalu makanannya itu tidak higienis, itu yang menyebabkan diare sendiri itu menyerang tubuh pada manusia. Yang kedua adalah demam berdarah. Demam berdarah itu disebabkan karena pada musim pancaroba, biasanya yaitu pada musim penghujan, banyak manusia yang menghiraukan genangan air di sekitar rumah. Sehingga genangan tersebut dihinggapi oleh nyamuk dan disarang oleh nyamuk, sehingga banyak jentik-jentik nyamuk yang berkembang di situ dan menyebabkan penyakit demam berdarah itu sendiri. Lalu yang ketiga yaitu penyakit saluran pernafasan. Penyakit saluran pernafasan ini bisa ditandai dengan batuk. Batuknya itu bisa batuk kering maupun batuk yang disertai dengan pilek. Biasanya penyakit saluran pernafasan ini pada musim pancaroba itu pada musim kemarau. Karena apa? Karena banyaknya debu yang bertebaran sehingga menyebabkan sesak pada saluran pernafasan. Lalu yang keempat yaitu demam dan flu. Demam dan flu ini bisa mengakibatkan pusing, lalu hidung tersumbat dan suhu tubuh sangat tinggi. Biasanya ini terjadi pada musim pancaroba yaitu pada musim penghujan. Nah, sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Monggo, Bapak atau Ibu. Boten wonten? Kalau belum ada, bisa saya lanjutkan kembali. Ya, oke. Kita lanjut nih Bapak Ibu. Yang ketiga adalah cara menjaga kesehatan di musim pancaroba. Cara menjaga kesehatan di musim pancaroba apa saja?
Yang pertama adalah memperbanyak minum air putih. Memperbanyak minum air putih adalah berfungsi untuk menghindari dehidrasi. Dehidrasi itu sendiri adalah kekurangan cairan pada tubuh, sehingga kita harus memenuhi cairan tersebut di dalam tubuh kita. Nah, biasanya dehidrasi itu terjadi karena cuaca yang sangat ekstrim. Nah, kita tidak minum sehingga kita itu akan mengalami dehidrasi. Sehari yang baik itu kita minum 8 gelas atau sekitar 2 liter per hari. Yang kedua adalah makan dengan nutrisi yang seimbang. Nah, makan dengan nutrisi yang seimbang itu makanan kita itu harus bergizi. Dan sesuai porsi tubuh kita. Makanan seimbang contohnya makanan yang bernutrisi, contohnya seperti kita pada saat musim pancaroba kita harus banyak memakan sayuran dan buah-buahan. Mengapa kita harus memakan sayuran dan buah-buahan? Karena sayuran dan buah-buahan mengandung antioksida yang membantu daya tahan tubuh kita, sehingga kita itu tidak mudah untuk terserang penyakit. Dan yang kedua adalah kita harus memperbanyak makanan protein, karena protein itu sendiri membantu untuk memperbaiki dan meningkatkan imunitas atau kekebalan pada tubuh kita. Yang ketiga adalah mengonsumsi suplemen vitamin C. Mengonsumsi vitamin C ini untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita dan mencukupi vitamin dan mineral pada tubuh kita. Lalu ada tidur dan istirahat yang cukup. Sebaiknya kita itu tidur dan istirahat yang cukup dan menghindari yang namanya begadang. Karena jika kita begadang atau kita tidur kurang dari 8 jam, maka imunitas kita akan turun dan kita akan mudah terserang penyakit. Lalu selanjutnya ada rutin berolahraga. Dengan kita rutin berolahraga, maka tubuh kita itu akan sehat. Lalu menurut studi penelitian bahwa kita sering berjalan kaki itu diyakini bahwa menurunkan penyakit yang namanya influenza. Jadi sehari itu kita sebaiknya berolahraga itu selama 30 menit. Lalu selanjutnya ada menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri itu apa saja? Yang pertama, kita bisa melakukan mandi, dan yang kedua, kita bisa mencuci tangan menggunakan air mengalir. Kita mandi sehari itu minimal 2 kali. Lalu kita harus sering mencuci tangan agar tangan kita bersih, karena di musim pancaroba banyak debu atau kotoran yang sering berterbangan sehingga bisa menempel ke benda-benda. Jika kita memegangnya, maka tangan kita ini akan kotor dan mengakibatkan kita bisa terserang virus atau penyakit. Lalu yang terakhir ada menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan itu seperti membuang sampah pada tempatnya dan menghindari sampah yang berserakan di sekitar rumah. Lalu selain itu kita juga harus memperhatikan genangan air yang ada di lingkungan rumah. Jika kita memperhatikan setiap genangan air di sekitar rumah, maka kita harus menerapkan yang namanya prinsip 3M+. 3M+ itu maksudnya apa? Yang pertama kita akan membahas yang namanya 3M. 3M itu adalah menutup, menguras, menutup, dan mengubur. Menguras apa yang dikuras? Yaitu bak mandi. Biasanya di bak mandi ini sering sekali menjadi tempat sarang nyamuk. Yang kedua adalah menutup, yaitu menutup tandon air atau tempat pengumpulan air. Dan yang ketiga adalah mengubur, yaitu mengubur barang bekas sehingga barang tersebut tidak menjadi tempat untuk bersarangnya nyamuk. Lalu yang terakhir adalah plus. Plus itu adalah dengan cara jika kita tidur, kita bisa menggunakan kelambu untuk menghindari gigitan nyamuk. Kita bisa menanam tanaman pengusir nyamuk seperti lavender, seperti serai, dan lain-lainnya. Lalu kita juga bisa menggunakan abate di bak mandi. Lalu kita juga harus menghilangkan yang namanya kebiasaan menggantung baju di belakang pintu. Nah, biasanya
yang sering dilalaikan lagi oleh bapak-bapak, biasanya kalau ada yang namanya pipa pembersih air itu biasanya yang rusak, itu juga harus diganti Bapak ya, biar tidak terjadi yang namanya sarang nyamuk, sehingga nyamuk tidak menggenang di situ. Jadinya biar tidak ada jentik-jentiknya, biar keluarganya sehat juga, biar semuanya terhindar dari penyakit. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada pertanyaan. Materi saya sudah selesai untuk penyuluhan kali ini. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibunya. Saya mau tanya, Bu. Oke, dengan Bapak siapa? Bapak Abdul Latif. Oke, monggo Bapak. Saya mau tanya, kenapa pada musim pancaroba itu kok banyak kita itu sesak napas? Sesak napas itu disebabkan oleh apa, Bu? Itu aja, Bu. Oke, terima kasih. Oke, langsung saya jawab nggih, Pak. Biasanya sesak nafas itu dikarenakan karena bakteri. Kan di musim pancaroba itu banyak sekali debu atau kotoran yang berterbangan, sehingga kita pasti tidak akan memperhatikan apa yang kita hirup kan. Terkadang hirupan debu tersebut itu menyebabkan kita sesak nafas, yang debu tersebut yang kandungannya adalah bakteri, sehingga kita itu bisa sesak nafas karena debu tersebut yang berterbangan. Apakah bisa diterima Bapak? Mungkin kurang jelas? Mungkin ibunya ada yang mau bertanya? Ya Mbak, tadi kan Mbaknya menjelaskan cara menguras bak mandi, apakah dikuras begitu saja? Oke, jika saya menjawab nih Bu, jadi maksudnya menguras bak mandi itu bukan hanya dikuras saja, bukan airnya saja yang dikeluarkan dari bak mandi tersebut, tetapi menguras bak mandi yaitu dengan cara menggosok dinding-dinding bak mandinya Ibu. Biar apa? Biar dinding-dinding bak mandi tersebut bersih. Selain itu biar telur-telur nyamuk yang bersarang di dinding-dinding itu biar hilang. Jadi dengan cara menggosok ini Bu, berarti kita itu sudah menyingkirkan yang namanya telur-telur nyamuk. Nah, jadinya kita akan terhindar dari yang namanya demam berdarah. Bapak bisa dipahami Bu? Nah, kan saya sudah bertanya kepada Bapak Ibunya nggih. Nah, sekarang gantian saya yang akan bertanya kepada Bapak Ibunya. Ya, tadi kan di awal-awal saya sudah menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan di musim pancaroba. Sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu, apa sih Bapak Ibu pengertian dari pancaroba itu? Mungkin Bapaknya mau menjawab? Ya. Ya, apa Pak? Pancaroba yaitu pergantian musim panas menjadi musim dingin. Jadi musim panas, angin yang kencang dan angin yang sangat kencang, hujan dan datang yang tiba-tiba dalam waktu sangat singkat dan terlalu deras, gitu Bu. Nggih, jawabannya sudah baik nggih Pak. Beri tepuk tangan Ibu untuk Bapaknya. Ya, selanjutnya pertanyaan yang kedua, penyakit apa saja Bapak Ibu yang muncul pada saat musim pancaroba? Mungkin Ibunya mau menjawab? Monggo Ibu. Diare. Ya, terus apa lagi Bu? Demam berdarah. Oke, terus? Penyakit saluran pernapasan. Oke. Yang keempat, kan tadi ada 4 nih. Ya, demam flu. Iya benar. Beri aplaus untuk Ibunya. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih Bapak Ibu. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara menjaga kesehatan di musim pancaroba? Ayo, siapa ini yang mau menjawab? Bapak Ibunya, bapaknya atau ibunya ini yang menjawab? Tujuannya minum air putih. Oke, lalu Ibu? Makan dengan nutrisi seimbang. Oke. Mengkonsumsi suplemen vitamin C. Oke. Tidur istirahat yang cukup. Oke. Rutin berolahraga. Oke. Menjaga kebersihan lingkungan. Oke. Benar nggih Ibu. Beri tepuk tangan lagi untuk ibunya. Oke, jadi itu tadi
penyuluhan dari saya. Jadi bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa pancaroba itu adalah pergantian musim dari musim kemarau ke musim dingin, dengan cuaca juga yang berubah, yaitu dingin ke panas yang ekstrim, dengan kondisi di mana ada angin kencang, hujan yang deras, lalu juga arah anginnya itu juga tidak beraturan. Lalu penyakitnya yang muncul adalah diare, gangguan saluran pernafasan, demam berdarah, dan demam flu. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatannya, yaitu dengan cara memperbanyak minum air putih, makan dengan nutrisi yang seimbang, tidur yang cukup, rutin berolahraga, menjaga kebersihan diri, dan menjaga kebersihan lingkungan. Nah, itu tadi penyuluhan dari saya, Bapak Ibu. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.